Yo, halo teman-teman Propopedia, kembali lagi bersama kami. Nah, kali ini saya kedatangan dua narasumber yang mereka berdua ini berangkat dari latar belakang aktivis sosial. Nah, di sebelah depan saya ada Mas Taufik. Nah, ini bagaimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Dan di sebelah kanan saya, di samping saya ini ada Mas Indra. Mas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas ya tentang isu yang mungkin awal tahun ini 2025 menjadi isu hangat, yaitu terkait Probolinggo menjadi ranking nomor 4 daerah termiskin di Jawa Timur. Nah, ini dari kedua narasumber kita akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing seperti apa terkait ranking 4 Probolinggo ini menjadi daerah termiskin di Jawa Timur. Oke, Mas Taufik dan Mas Indra. Ini mungkin dari Mas Indra dulu ya. Siap. Siap. Ini gimana Mas pendapatnya Mas melihat dari letak geografis kota Probolinggo ya, maaf ya. Probolinggo yang sangat potensial dalam hal pariwisata dan sumber daya alam seperti pertanian itu seperti apa. Sehingga kita dinobatkan menjadi ranking 4 termiskin di Jawa Timur. Ya, terima kasih Bung Alan ya. Saya juga berterima kasih sebelumnya karena teman-teman Probolinggo masih sangat produktif untuk mengejawantahkan bagaimana isu-isu lokal yang saat ini berkembang. Yang tadi disampaikan bagi saya cukup seksi dan menggelitik ya bagi anak muda aslinya. Karena posisi yang sangat fundamental adalah bagaimana lompatan-lompatan dari perkembangan masyarakat, termasuk di sektor ekonomi. Masyarakat Probolinggo dalam historisnya, kita banyak gejala yang dimana mengalami kelambanan dalam percepatan ekonomi, apalagi di sektor-sektor strategis, termasuk tadi disinggung pariwisata sama pertanian atau sektor agraria. Yeah. Di situ kan bisa kita baca, kita mempunyai destinasi wisata yang luar biasa sekali. Ada Bromo, ada tempat-tempat destinasi wisata yang mungkin saat ini lagi hype-hype-nya, lagi naik-naiknya untuk di mana mereka semuanya harus dikelola dengan baik. Dan pertanyaannya yang memang sekarang harus dipertanyakan, dari sumber daya alam yang luar biasa megah ini, kenapa kita kok menjadi terjebak dalam ranah lingkar kemiskinan di tingkat Jawa Timur, kan begitu? Sedangkan sumber daya alam kita luar biasa sekali. Apalagi di Probolinggo juga banyak perusahaan-perusahaan ekstraktif ya. Seperti perusahaan PLTU batubara, apalagi juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang sekarang masih tetap kokoh dan berperan di dunia masyarakat dengan CSR-nya masing-masing. Nah, ini kita perlu coba buka, coba kita kuliti sebisa mungkin karena bagi saya peran anak muda pada hari ini bukan hanya mengalami quarter life crisis ya. Artinya krisis jati diri, krisis identitas dan lain. Tapi kita itu dibuat krisis oleh satu sistem yang dimana tidak sampai terhadap kita tetesan-tetesan efek dalam pemberdayaan maupun pembinaannya. Contoh salah satu kasus. Di dalam tata kelola ruang di Kabupaten Probolinggo, khusus pengelolaan terhadap sumber daya alam, ada masyarakat yang dimana concern terhadap dunia pertanian, termasuk penanam tembakau atau petani tembakau. Petani tembakau contoh di Paiton, itu ada tembakau Samboris namanya, Samboris. Di Bantaran itu, kita ngerti Bantaran ada Bantaran Sampatalan ya kalau nggak salah. Itu ada Manyono, ya, tembakau Manyono. Nah, kalau kita analisa sederhana saja, pendapatan per kapita ya, sampai pada hari ini di Jawa Timur penyumbang 11% PDB produk domestik Jawa Timur itu adalah tembakau. Tembakau. Dan kita bisa lihat desa yang penyumbang di Probolinggo, khusus lokus di Probolinggo, namanya 94 Lor contoh kayak gitu. Itu masih banyak ketimpangan ekonomi di sana. Petani-petani di sana masih terkikis oleh tuan tanah yang dimana berkolaborasi terhadap perusahaan tanpa ada backup dari pemerintah. Makanya pendapatan mereka setiap dia panen itu selalu dimonopoli. Artinya apa? Tidak sebanding dengan apa data yang disampaikan oleh BPS dan lain-lain. Ternyata fakta di lapangan petani-petaninya sekarat.
apalagi lahan-lahan yang cuma 200 peta atau 2 peta persegi dan lain-lain. Itu sekarang memang lagi gelisah dengan di mana mafia pupuk juga berjalan di sektor pertanian. Ini kompleks, Mas. Untuk membahas itu kompleks sekali. Berarti ini kemungkinan ada beberapa faktor dari sistem pemerintahan itu sendiri berarti ya. Iya, sistem pemerintahan kita kalau saya lihat dan saya baca dan amati pada hari ini itu terlalu fokus terhadap sifat mengatur satu nilai good governance itu ya. Itu dengan gaya populis. Satu kebijakan-kebijakan dibentuk untuk bagaimana mereka hanya diperuntukkan secara seremonial saja. Aslinya mereka semuanya itu punya kebijakan megah. Dalam peraturan pemerintah, melakukan perda ataupun perbub, yang dimana itu disepakatkan menjadi aturan yang untuk periode selanjutnya dan lain-lain semuanya, itu semuanya peraturannya bagus semua. Cuman aktualisasi dan implementasi yang memang itu sampai sekarang kita pertanyakan. Dari semua program-program besar itu, apa sih dampak efek domino yang paling nyata dan wujudnya paling nyata di dunia masyarakat Probolinggo, khusus anak muda yang kita harus sentuh. Nah ini di bidang pertanian mungkin seperti itu ada tanggapan mungkin dari Mas Taufik. Ini sebagai aktivis sosial juga tentunya di sektor pariwisata. Nah ini pariwisata di Probolinggo lumayan luas dari pegunungan sampai daerah pinggir laut lah. Ini bagaimana Bung Taufik? Ya, baik. Terima kasih Mas Alan ya, selaku host dari Probopedia. Jadi melihat potensi alam yang begitu melimpah ini, termasuk potensi wisatanya, di Probolinggo itu tidak pernah kekurangan akan itu. Jadi sumber daya alam yang hari ini tersedia, harusnya masyarakat Probolinggo itu lebih bersyukur dan lebih paham akan jati dirinya bahwa kelebihan sumber daya alam yang melimpah ruah, termasuk pertanian dan pariwisata, ini harus disyukuri dan disadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan dan potensi besar untuk kemudian menarik dan menekan faktor perekonomian, sehingga nomor 4 atau ranking nomor 4 terakhir ini tidak akan terulang lagi, bahkan bisa nomor 1 di Jawa Timur. Karena punya apa? Punya Bromo, kemudian wisata air terjun yang sangat luar biasa ya bagi saya itu di wilayah Krucil, Tiris, itu air terjunnya luar biasa besar. Yang hari ini orang-orang kenal di luar Probolinggo mungkin hanya rafting, ya Pekalen rafting itu, kemudian beberapa air terjun yang mungkin diketahui. Ini ada informasi ke depan juga ada event 7 danau, 7 danau yang ada di wilayah Probolinggo yang demikian indahnya itu mau dibuat event dalam bentuk pengenalan ya, karena hari ini di media itu cukup efisien dan efektif mengenalkan budaya ataupun kekayaan alam melalui digital. Kalau kita ketahui kemarin di Riau ada tarian pacu jalur itu Ya, yang viral, kan? sangat viral sekali di media itu, awalnya diupload oleh tim sepak bola PSG ya. Oh iya. Nah, kemudian itu mendapatkan view 72 juta view, sehingga klub-klub lain juga mereview itu. Karena industri sepak bola ini kan hari ini gencar, bukan hanya di Indonesia, tapi internasional. Bahkan orang-orang petani yang hari ini beraktivitas itu ngerti kalau sama Ronaldo ngerti, sama Messi ngerti, karena industri sepak bola ini sangat gencar dan luar biasa percepatannya. Dan kemarin dibuktikan dengan pacu jalur itu. Ini menjadi potensi besar bagi daerah lain yang mungkin mengenalkan budayanya untuk tren tidak membatasi bagaimana kemudian budaya itu bisa naik ke ranah nasional ataupun ranah internasional. Nah, di Probolinggo ini mungkin secara culture ya, secara kultur mungkin bisa terangkat melalui Melalui destinasi yang kemudian punya nilai sejarahnya. Entah itu di Bromo ataupun di Argopuro dan wilayah-wilayah lain yang punya nilai-nilai kelebihan daripada budaya tadi. Nah, yang dibutuhkan di Probolinggo itu adalah integrasi. Jadi integrasi daripada
pariwisata dan sektor-sektor lain itu harus terjalin. Bukan hanya integrasi bahwa memunculkan tempat, kita jual tempat mungkin sekali orang tahu ya udah mereka tidak balik lagi. Cuma rasa penasaran di awal saja ketika promosi itu diberlakukan. Nah, kurangnya lagi di Probolinggo itu tidak ada badan yang khusus untuk promosi wisata. Semacam marketing lah gitu ya. Iya, marketing yang menseriusi bahwa marketing wisata di Probolinggo ini belum ada selama ini. Padahal banyak tempat-tempat juga yang belum terekspos. Jadi bukan karena persoalan sumber daya alamnya yang kurang, tapi karena faktor promosinya tadi. Kalau berbicara pariwisata ya. Oh, jadi begitu. Jadi Mas Indra, ini saya bertanya kepada Mas Indra, ini kan dari sektor pariwisata Probolinggo sudah katakanlah kaya akan sumber daya alam. Nah, itu kenapa masyarakat kan atau orang-orang mikir, loh, ini loh Probolinggo itu banyak wisatanya, banyak pertaniannya seperti di daerah Dringu dan ke timur itu kaya kan mereka mayoritas petani bawang. Dan bawang itu otomatis melimpah lah di sana. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa seakan-akan ranking 4 ini jadi ini apa sih namanya? Seperti tidur panjang loh kita. Jadi Probolinggo ini seakan-akan tetap menempati ranking nomor 4 kemiskinan di Jawa Timur, padahal dari sektor wisata, inovasi dan kreativitas pemudanya masih berjalan. Itu kira-kira ada mengapa gitu loh? Itu bagi saya jawabannya kompleks ya. Banyak sisi yang kita harus bongkar di sana. Kalau kita mau berbicara terhadap sektor-sektor strategis tadi itu, kita coba bisa lihat begini saja. Gambaran sederhananya, kenapa pemuda nih ya, pemuda Probolinggo, itu banyak yang bermigrasi, mencari lahan pekerjaan. Entah ke metropolis Surabaya, entah ke Jakarta, entah ke Bali, yang berpotensi. Padahal Probolinggo ini mempunyai kapasitas sumber daya alam yang luar biasa tadi, disampaikan oleh Bung Alan sama Bung Taufik. Karena tadi, akses dalam mengelola sampai memberdayakan dari hulu sampai hilir itu hanya dikelola oleh segelintir orang, yang dimana mereka semuanya mempunyai ikatan itu berkaitan terhadap banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berafiliasi terhadap sipil. Akibatnya apa? Bingung, gelisah, gundah anak muda itu. Saya mau berproses gimana di Probolinggo? Militansi kita sebagai anak muda Probolinggo luar biasa sekali. Apalagi saat ini semua instrumen anak muda di Probolinggo bukan hanya berkaitan terhadap pariwisata ataupun sektor seni, kebudayaan dan lain-lain. Kita sekarang krisis literasi. Literasi itu salah satu aspek terpenting dalam pertumbuhan sumber daya manusia, yang dimana dia akan berdampak terhadap sumber daya alam untuk dikelola semaksimal mungkin agar bisa berjalan beriringan demi visi misi Probolinggo ke depan, agar tidak terdampak menjadi kota termiskin nomor kabupaten ya, miskin nomor 4 lah. Itu se-Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, itu artinya apa? Literasi yang dibangun di Probolinggo ataupun pemuda-pemuda di Probolinggo, girohnya itu bukan giroh untuk bagaimana dia itu berpotensi membangun kreativitas, membangun di mana sumber daya alam untuk dia lakukan dan kelola dengan lain. Tidak. Tapi bagaimana dia terjebak dan terjerembab oleh suasana yang dimana apatis. Apatis, tidak mau tahu. Berarti ini ada kemungkinan ada mafianya seperti itu. Itu asumsi kan sifatnya. Jadi kita bisa saja berasumsi demikian. Cuman yang paling jelas itu akibat dari pengawasan dari pemerintah dan kebijakan dari pemerintah yang belum pada hari ini belum menyampaikan secara benar-benar dan tersampaikan secara betul-betul ke akar rumput. Itu yang menjadikan Probolinggo pada hari ini pincang satu kakinya. Jadi dia untuk mencapai satu target di depan atau visi misi ke depan, itu dia tidak secepat kilat Amerika gitu kan atau New York gitu kan. Tapi dia selamban Pridavan gitu kan. Jadi jokes ya, jangan itu jokes aja. Tapi jokes yang menasional ini kita disamakan dengan warga-warga Perindapan itu jadi kayak apa ya?
bikin sakit hati sendiri loh gitu. Kan tau lah warga Perindapan. Ya kalau dia pikirannya terbuka bukan tersakiti tapi termotivasi. Nah, cocok seperti Karena begitu, saya menafsir begitu begini. Data BPS itu menyampaikan Probolinggo ini peminat literasi itu paling rendah di atas Sampang, satu tingkat. Artinya apa? Kekuatan literasi itu kan satu peradaban yang dimana membangun saintifik ya, kekuatan ilmu pengetahuan, cakrawala berpikir dan lain-lain dalam perubahan-perubahan signifikan perkembangan di ekowisata ataupun di dunia-dunia pertanian atau sektor-sektor strategis tadi. Nah, peranan-peranan SDM itu juga paling fungsional, sentris. Itu nggak bisa kita pungkiri. Makanya kalau seandainya pemerintah cuma hanya fokus terhadap pembangunan irigasi tanpa membangun irigasi pikirannya terhadap masalah masyarakat yang berpikir, cara berpikirnya harus mempunyai lompatan yang besar ke depan, malah mereka ditundukkan terhadap pembangunan-pembangunan yang sifatnya seremonial, itu bagi saya bahaya, kronis nanti. Termasuk pada hari ini, banyak yang apatis itu. Nah, untuk data BPS sendiri nih Mas, ini kan kadang tuh masyarakat Probolinggo ya khususnya tuh, ketika mereka didatangi oleh pihak BPS, terus didata tentang penghasilannya, kekayaannya. Nah, itu mereka cenderung menceritakan iya mereka tertutup akan penghasilannya, aset-asetnya. Jadi apakah data itu valid sebagai daerah termiskin nomor 4 di Jawa Timur? Mengaca dari masyarakat Probolinggo yang menutup-nutupi istilahnya tuh kekayaannya lah seperti itu. Menurut Bung Topik seperti apa? Ya, sebetulnya kalau saya yang sejauh ini yang saya ketahui ya, ada kawan-kawan saya juga yang jadi tim survei dari BPS itu. Jadi kalau dibilang Probolinggo belum kaya, ya belum. Cuman ya miskin banget ya enggak juga. Gitu loh. Tapi yang paling pasti itu saya kira adalah mentality kita itu masih miskin sebetulnya. Jadi ada beberapa rumah itu yang memposisikan diri sebagai orang miskin. Karena apa? Karena melihat bahwa tim survei ini adalah tim survei untuk sembako, tim survei untuk bantuan sembako tadi. Akhirnya mereka memposisikan untuk kemudian menjadi orang miskin. Dari skala itu mereka itu memposisikan diri sebagai orang miskin karena ingin mendapatkan bantuan tadi. Jadi kembali lagi kepada mentality kita itu masih mentality orang miskin. Coba kita lihat aja di rumah-rumah yang kita anggap kaya deh, dia punya mobil, kemudian punya motor bagus. Lihat di dapurnya, kalau di dapurnya ada gas LPG hijau, artinya mereka mentality miskin. Masyarakat miskin. Ayo kita fair-fairan deh, kita cek satu per rumah itu berapa orang yang masih pakai LPG yang hijau atau LPG melon itu. Kita untuk mengetahui bagaimana mentality orang Probolinggo. Orang yang kaya aja, ya berapa ya, saya tidak mau sebut nama. Orang-orang yang sudah ya cukup bahkan kaya. Di dapurnya masih LPG melon, Bos. Tapi saya boleh menanggapi, Mas? Oh, boleh. Soalnya kan ini berkaitan terhadap mentality. Ya, betul. Karakteristik masyarakat Probolinggo. Jadi efek kenapa kita menjadi miskin itu pada sederhananya begini. Efek bonus demografi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan demografi, itu tidak sebanding dengan pertumbuhan kualitas dari SDM. Kita pertumbuhan secara populasi itu meningkat, tapi SDM-nya menurun. Berbanding terbalik. Coba lihat 14% loh dari masyarakat keseluruhan Probolinggo yang masih buta huruf. Yang dimana otomatis mereka akan menggantungkan keseluruhan hidupnya dan lain terhadap mentality yang dimana akan meniru apa yang dianggap mereka positif, tapi bukan mengkaji atau menganalisa. Lah, hal itu yang menyebabkan banyak terjadi yang namanya pengangguran. Kenapa? Populasi meningkat, kualitas SDM rendah, otomatis satu loker pekerjaan itu yang berkompetisi itu sampai ratusan orang. Dampaknya ke sana. Makanya kita seolah-olah kan sekarang krisis akses dalam memperdayakan diri kita sebagai
masyarakat Probolinggo. Wabil khusus anak muda. Karena dampak dari efek domino kemiskinan. Kalau kita baca keseluruhan per kapita ya, pendapatan per kapita kita itu rendah. UMR kita aja rendah sekali. Kita bandingkan, oke lah di Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo. Karena ada industrialisasi di sana, makanya diangkat nih masyarakat. Karena masyarakat berperan di sana kan, masuk dalam punya tenaga kerja dan lain-lain semuanya. Probolinggo juga ada banyak. Kan tadi semuanya serba mekanisme yang dimana di luar administratif yang jelas dan transparan. Semua yang menjadi akibat dari ini semua karena tadi sifat pragmatis dan transaksionis yang terjadi dari atas ke bawah secara hierarkis itu dan disengaja. Itu asumsi saya. Jadi mental kita yang miskin tadi itu bukan karena kita lahirnya seperti mental miskin, tidak. Tapi karena itu dibentuk oleh sistem yang dimana memiskinkan kita secara mentality. Bagi saya begitu. Dan itu apakah ada mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya untuk melahirkan mental-mental miskin di masyarakat Probolinggo itu, Mas? Coba kita lihat gini aja. Dalam realisasi terhadap kebijakan dan pengawasan dari pihak kita lihat sistem pemerintahan itu kan ada trias politika kan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Fungsional tupoksi mereka semuanya dari eksekutif, dinas-dinas terkait termasuk tadi olahraga ya. Ada KONI ya, kan? Kemarin juga ada isu tuh di kabupaten itu ada satu lembaga olahraga boxing yang dimana dia dapat penghargaan kemarin Olimpiade itu dipotong tapi 50% anggarannya. Artinya apa? Di situ kan masalah besar itu. Alasan rasionalnya tidak ada, kajian akademiknya tidak ada. Hal itu yang kita harus evaluasi. Gerakan-gerakan yang dimana itu harus beriringan, harus saling mengawasi. Apalagi Dewan Perwakilan Masyarakat ini sangat sentris, yang dimana mereka harus menyerap berbagai macam gejala-gejala yang akan menyebabkan degradasi dan dekadensi kemunduran terhadap masyarakat. Itu harus tersampaikan dengan betul-betul. Masalah pupuk kemarin, oke lah ada yang mengevaluasi pihak Dewan dan lain, tapi sampai sekarang tidak dibuatkan peraturan yang ketat melewati perundang-undangan sebagai fungsinya sebagai legal drafting. Itu belum selesai semuanya. Dan pemerintah juga banyak dalam relokasi UMKM. Contoh, kalau di kota sekarang ada angkringan-angkringan anak muda, ada kafe-kafe dan lain-lain. Itu harus diperdayakan, itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Bukan hanya dimintai uang, apa namanya itu? Retribusi. Bukan itu aja. Tapi diberdayakan. Kasih workshop mereka tuh. Workshop tentang ekonomi, marketing. Workshop tentang bagaimana pemberdayaan. Agar menjadi ekowisata benar-benar tuh. Contoh, kalau kita jadikan destinasi angkringan se-Probolinggo yang dikelola oleh paguyuban anak muda yang berpotensi untuk meningkatkan produk domestik bruto yang ada di kota Probolinggo, itu kan kita luar biasa sekali. Peranan kita sebagai anak muda untuk memperdayakan diri kita dan berdampak terhadap Probolinggo itu luar biasa. Termasuk juga di kabupaten. Sekarang kan gejalanya di sana. Akses kita dalam manajemen satu fungsi yang mempunyai otoritas yang seharusnya mereka menyentuh lingkup-lingkup strategis, malah dia hanya menyentuh luarnya saja. Tapi hal yang substansi yang pada hari ini menjadi masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta pendidikan dan literasi tadi, itu tidak disentuh secara masif. Malah pasif. Nah, itu asumsi saya. Nah, ini juga ada, ini keluar dari konteks pertanian ya, ini kita masuk ke konteks pariwisata. Ini ada isu yang mana di daerah Bromo atau di jalan arah menuju Jalan Bromo itu kan banyak kafe-kafe kan. Banyak pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di situ dari sektor kafe lah. Nah, itu isunya mereka itu pengelolanya bukan orang Probolinggo, yang bahkan Bromo itu kan menjadi daya tarik internasional bagi wisatawan untuk datang ke sana. Dan itu kafe-kafe di pinggir-pinggir sana itu bukan orang Probolinggo sendiri yang mengelola. Nah, itu mungkin Bung Topik bisa memberi opininya seperti itu. Ya, menarik sebetulnya kalau bicara
penguasa tempat ya, termasuk hotel, kemudian kafe-kafe yang baru hari ini yang lumayan besar, itu memang bukan orang Probolinggo yang invest di situ. Salah satunya mungkin dari Sidoarjo sama Mojokerto atau Surabaya. Kalau berbicara itu ya karena faktor dari persaingan dari penduduk lokal. Ya tadi juga disinggung bahwa ada beberapa mahasiswa yang kemudian kuliah di luar dan kembali lagi ke sini itu kurang pede untuk kemudian bersaing dengan investor-investor asing ataupun luar di kabupaten kita. Artinya ini kembali lagi bicara mindset, namanya juga berbisnis ya. Mentality kita ini bukan masih perlu diasah lagi mentality untuk kemudian berbisnis. Tapi tidak menutup batasan bagi kita untuk kemudian berbisnis di situ untuk menyaingi. Kayak kita ambil contoh di mana? Di Aworjio. Aworjio itu lokal yang ngelola. Kemudian yang luar itu ada Manis Ae, kemudian Cala ya, yang kafe-kafe hit yang sekarang itu. Kalau menurut saya ya dari impact kepada daerah, yang penting jelas aja retribusi kepada daerah, kemudian retribusinya itu dibuat apa, itu harus jelas. Selama ini kan karena tidak ada kejelasan itu, retribusinya ke daerah berapa, pajak ke daerah berapa, kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk apa. Sejauh ini kan kita nggak tahu secara jelas bahwa contoh dari kafe yang besar ini omsetnya bisa mencapai 1 tahun bisa 1 M semisal. Sedangkan retribusi kepada daerah anggap 10%, artinya 100 juta. Nah, 100 juta kepada daerah itu dikembalikan dalam bentuk apa? Nah, ini yang hari ini saya belum jelas. Ini insya Allah ke depan saya juga mau bangun konsep semacam kampung Inggris di Sukapura itu ya untuk kemudian melatih bagaimana anak-anak sekolah dari SD, SMP sampai SMA dia punya kemampuan berbahasa Inggris sehingga mereka mampu berdaya saing dan mampu memotong jarak antara masyarakat lokal dengan wisatawan internasional sehingga mereka mampu berbisnis di situ. Kalau bahasa sudah mereka pegang, artinya mereka bisa langsung berkomunikasi, berjualan langsung kepada wisatawan asing sehingga tidak ada yang namanya komersialisasi dari pihak luar. Jadi mereka berbisnis langsung, melihat potensi langsung yang ada. Karena kan keindahan yang kemudian tidak bisa dilihat oleh warga lokal, kemudian dilihat oleh wisatawan asing itu akan ketemu ketika komunikasi bahasanya akan nyambung gitu loh. Ketika mereka testimoni kah dari wisatawan dari luar negeri bahwa yang mereka minati apa sih dari Bromo itu? Apakah kawahnya? Apakah budayanya? Ternyata ketika saya berkomunikasi dengan berbagai turis asing itu ternyata kultur budaya yang mereka minati bukan hanya sekedar gunungnya, bukan hanya sekedar keindahan kawah. Kalau bicara gunung ya mungkin mereka juga punya gunung toh, yang mungkin sama-sama indah. Tapi kultur budayanya yang mereka juga minati. Nah hari ini kita harus mampu bersaing dalam hal-hal itu. Berarti ini Probolinggo Bromo sendiri ini berarti memiliki atau daerah sekitarnya ya memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dan bahkan orang-orang Sukapura itu sebenarnya memiliki potensi sangat besar untuk mengelola wisata di sekitar Bromo. Nah ini mungkin juga saya tanya ke Mas Indra aja. Nah ini Mas Indra, mungkin ada menurut Mas Indra sendiri nih, adakah satu kebijakan yang oleh pemerintah ya tentunya ya, yang dapat mengantisipasi atau memotong rangka kemiskinan di Probolinggo itu sendiri? Iya, terima kasih. Tadi saya untuk perihal masalah wisata tadi, dalam bentuk edukasinya saya cukup sependapat sama topik, tapi kita berbeda pendapatan. Itu terus digarisbawahi. Waduh. Nah, Ya. dalam hal kebijakan di Probolinggo, itu kita harus melihat ya, acuannya gampang sekali. Undang-Undang Dasar pasal 33 tentang masalah ekonomi kerakyatan. Kayak sumber daya alam seisinya, bumi, laut dan lain-lain semuanya itu dikelola oleh pemerintah dan diberikan kembali
tadi dengan bentuk-bentuk Hmm. yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik, tapi dengan mekanisme yang jelas, Mas, sesuai dengan otonomi daerah Ya. masing-masing yang mempunyai sumbangsi besar terhadap peningkatan perekonomian masing-masing. Nah, mobil khusus wisata-wisata, tempat wisata-wisata yang ada di Probolinggo yang go internasional ya, Bromo. Di Bromo ini banyak yang mengakuisisi. Kita harus ngerti itu, mengakuisisi dalam segala sektor, tata kelola maupun sektor-sektor administratif lainnya. Hmm. Entah dari pihak desa, pihak dinas pariwisata, pihak dinas lingkungan hidup, entah pihak tertentu, bisa saja juga militer itu masuk. Itu kan asumsi saya ya. Makanya di Bromo, kalau kita masuk ke loket itu kita bayar 2 kali. Ya, Ya. di gerbang awal. Nah, itu artinya tadi ada kekacauan administratif di sana itu. Kalau turis itu kita coba lihat di luar Jawa, apalagi di daerah Bali ya, Lombok itu, nggak ada wisata yang membayar karcis itu. Katakanlah apa sih sebutannya, istilahnya itu? Bisa dikatakan pungli nggak? Bukan pungli juga, nggak apa-apa kalau memang Kalau itu bilang pulih itu sudah tersistem. tersistem. Kalau memang diaturkan dalam perundang-undangan, mengatur dalam perbub ataupun apapun itu, is okay, no problem. Tapi harus jelas pengelolaannya. Siapa yang mengelola itu, wewenangnya siapa, dan lain-lain. Agar tadi tidak ditunggangi oleh oknum-oknum mafia-mafia yang dimana memainkan segmentasi dari pendapatan company dari semua sektor sana. Apalagi investasi tadi. Investasi itu, keran investasi dibuka, is okay. Untuk perekonomian dan yang dimana itu berkaitan terhadap pariwisata, is okay, no problem. Tapi sana harus memangkasnya, harus mengawasi, membatasi. Itu ada teorinya, itu teorinya Keynesian namanya dalam bidang ekonomi. Artinya pemerintah harus berperan benar-benar tuh, jangan dilepas berkompetisi sembarangan investor itu. Tapi mereka harus lihat di sana dampak-dampak dari mereka mendirikan suatu usaha kafe, mendirikan ini, apakah mengganggu terhadap status identitas masyarakat yang lain di sana. Entah keberadaan masyarakat adat, entah keberadaan masyarakat petani-petani di sana, yang dimana dampak dari itu irigasinya rusak atau apa dan lain, entah terhadap kebudayaan-kebudayaan yang dimana harus dirawat. Makanya setiap perusahaan-perusahaan besar itu wajib ada CSR, yang dimana harus terdampak langsung terhadap masyarakat di sekelilingnya. Nah, itu kita kan harus transparan di situ. Satu kasus, Argopuro, sampai sekarang ditutup, taman hidup itu, via Krucil ya. Ditutup kenapa? Karena tadi relokasi terhadap ekowisata yang dimana itu mengakuisisi, semuanya ingin mengakuisisi, menjadi tadi konfrontasi elit-elit tertentu yang dimana ingin menguasai satu sama lain. Jangan begitu untuk masalah perkembangan Probolinggo. Mau go internasional gimana kalau di situ ada uang, di situ mereka berkompetisi untuk mencari potensi yang sama. Itu yang menjadi masalah. Potensi-potensi yang lain yang kita bisa hadirkan kembali ke sana, ke tempat-tempat yang strategis tadi, itu banyak. Karena itu pemerintah harus tegas dan harus memberikan satu kebijakan yang memang itu memberikan koridor-koridor terhadap mekanisme-mekanisme menjalankan dan memperdayakan serta membina orang-orang atau stakeholder-stakeholder yang ada di dalam pariwisata itu. Nah, ini mungkin perlu nggak diadakan suatu sosialisasi atau edukasi terkait pendidikan, terkait pariwisata, terkait pertanian juga, sehingga masyarakat Probolinggo khususnya itu dapat memaksimalkan potensi mereka, dapat memaksimalkan inovatif atau kreativitas mereka. Itu perlu sekali. Itu sudah banyak konsultan-konsultan yang datang terhadap destinasi wisata itu banyak sudah. Dari pemerintah sudah banyak. Tapi mereka itu hanya berhenti di seremonial saja. Laporan-laporan fiktif formil itu sudah terjadi di dalam mekanisme itu. Makanya kalau kayak contoh kita lihat di daerah Tiris, di daerah mana Krucil, itu wisata-wisata luar biasa sekali banyak di situ. Tapi tadi dia hanya berhenti dalam satu tingkat seremonial yang dimana kebutuhan simbolik aja yang dibutuhkan kalau Probolinggo itu banyak wisata atau ekowisata. Tapi pemberdayaannya dan pengelolaannya itu semeraut. Nihil berarti. Nihil. Bukan hanya nihil, itu gersang itu. Jadi gimana Mas Taufik? Mungkin ada tanggapan terkait satu kebijakan pemerintah yang itu emang boom lah gitu, menyadarkan masyarakatnya. Soalnya apa?
awal tahun kemarin 2024 itu baru diumumkan oleh BPS bahwa Probolinggo ini menempati ranking 4 daerah termiskin di Jawa Timur. Nah, ini mungkin dari Bung Topik ada opini. Kalau melihat kebijakan pemerintah selama ini, saya cenderung melihat bahwa romansa antara eksekutif dan legislatif terlalu terjalin indah. Sehingga ketika ada kebijakan dari eksekutif yang kurang sesuai, dari legislatif ini tidak pernah kemudian meneliti dan mengamati bahwa kebijakan ini layak atau tidak, benar atau tidak. Yang seharusnya itu jadi tugas daripada legislatif. Nah, selama ini saya tanya beberapa DPR ya, dia tidak pernah menggunakan haknya. Jadi di DPR itu diatur oleh undang-undang bahwa mereka punya hak angket. Nah, hak angket itu hak untuk kemudian meneliti kebijakan dari pemerintah ini layak atau tidak, bisa dilanjutkan atau tidak, relevan atau tidak. Itu tidak pernah digunakan, satu kali pun tidak pernah digunakan oleh DPR di Probolinggo ini. Ya karena DPR-nya sibuk kunker itu. Ya mungkin kunkernya bukan di daerah kita ya, kembali ke sumbangsinya keluar gitu lah. Ya tadi itu peranan apa sumbangsi besar dari pemerintah belum menyentuh karena dampak tadi. Dampak bahasa kamu kalau disampaikan tadi kan romansa ya. Iya. Mereka mempunyai keintiman emosional yang belum bisa dilepaskan secara politis. Dampaknya ya tadi, mereka tidak mempunyai integritas secara kebijakan yang memang itu mengedepankan kemaslahatan. Nah, artinya saya bukan menuduh anggota dewan dan eksekutif serta pemerintah terkait itu tidak mengelola dengan benar, tidak. Tapi bagaimana kita sebagai masyarakat, saya sebagai anak muda Probolinggo, saya wajib nih melihat seberapa jauh nih langkah-langkah besar yang ada di Probolinggo dalam tatanan-tatanan politik, tatanan-tatanan kebijakan yang harus kita evaluasi bersama-sama. Nah, ini juga takutnya Mas Alan, saya bilang begitu, ini kan banyak teman-teman DPR takutnya baper. Wah, enggak, aman aja. Enggak aman. Kita ini objektif. Nah, itu jokes saya. Jadi tapi kita ngomongin terkait anak muda yang darah muda yang berapi-api, yang penuh dengan inovatif dan kreatif. Nah, itu kan tadi sudah disebutkan banyak mereka yang studi atau berpendidikan di luar daerah Probolinggo, dan ketika kembali mereka kurang wadah atau bahkan tidak memiliki wadah untuk mengeksplor daerahnya sendiri. Nah, ini mungkin keresahan-keresahan apa yang dirasakan oleh anak muda seperti itu? Mungkin ada gambaran mungkin dari Mas Indra. Iya, saya boleh bercerita sedikit ya. Untuk banyak gak Bapak? Banyak gak Bapak ya. Udah takutnya teman-teman muntah-muntah nanti. Aman. Jadi di Probolinggo ini cukup riskan untuk perihal masalah teman-teman untuk berekspresi ya. Apalagi dalam berekspresi yang dimana itu ideal. Sesuai dengan apa kata hati, apa kata pikiran yang mereka nampak secara objektif di hadapannya. Tapi bukan itu tidak tanpa referensi, tanpa analisa, tapi itu dengan analisa. Jadi saya dari tahun 2019 kalau nggak salah itu, saya dulu Mas Taufik juga pernah sempat ikut. Saya sudah buat wadah alternatif ya waktu itu. Karena tadi saya baca ada stagnasi teman-teman pemuda. Bagi saya pemuda ini sebagai perwakilan ide dari daerah masing-masing. Mungkin Mas Taufik dari Bantaran, saya dari kabupaten juga, dari daerah timur. Itu saya mewakilkan ide dari masyarakat sana. Yang dimana sebisa saya semaksimal saya kuliah, Mas Taufik kuliah, itu semuanya kita harapkan bagaimana kemanfaatan kita terhadap Probolinggo itu sendiri. Waktu itu saya buat komunitas pemuda Probolinggo progresif. Kita coba buatkan forum itu agar bagaimana aspirasi teman-teman tersampaikan dengan benar, tersistematis, dan memang tepat sasaran. Dari situ semua saya lanjut buat sekolah literasi. Kita buat kajian mingguan untuk semua lintas pemuda yang ada di Probolinggo, tidak memandang komunitas apapun dan organisasi apapun. Di dalamnya mereka berperan dan lain-lain. Sampai saya buat karena kegelisahan saya, yaitu panggung kewarasan. Panggung kewarasan itu adalah media saya sebagai simbolik terhadap pemerintah kabupaten dan maupun kota di Probolinggo, bahwasanya hal yang saya buat ini sebagai wadah, banyak ketidakwarasan yang sekarang ini menggejala sampai ke akar rumput. Dan ini harus dikasihkan panggung.
untuk diperjelas. Nah, saya buat nih lapak baca, saya buat literasi teman-teman agar kita bisa nimbrung bareng dan mengkomunikasikan bareng bagaimana Probolinggo ke depan. Nah, wadah-wadah itu sekarang yang kita harus perbanyak, termasuk media-media yang sekarang wajib digencarkan. Media-media anak muda, media-media alternatif seperti podcast hari ini. Itu penting sekali bagi saya. Untuk bagaimana meng-counter attack sebagai alternatif dari media-media yang hanya pansos dan eksistensi saja yang dikedepankan tanpa adanya isi dan substansi dalam bentuk-bentuk edukasi itu sendiri. Nah, mungkin itu saja. Nah, ini saya mau merokok dulu ya. Iya, rokok biar Iya. nggak keringetan. Iya, jadi teman-teman, dari pembahasan kita dari tadi itu, kenapa daerah Probolinggo ini mendapatkan ranking 4 termiskin di Jawa Timur. Ya, mungkin dari sektor sumber daya manusia dan kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang menjadi salah satu faktornya. Nah, ini mungkin dari Mas Taufik nih. Ini sudah berapa lama, Mas? Jadi menggeluti bidang aktivis sosial ya khususnya? Ya kira-kira sudah 8 tahunan ya. 8 tahunan mulai jadi mahasiswa, kemudian salah satu mengatur arah gerak teman-teman mahasiswa dulu. Saya sempat di ketua BEM dulu, dan juga saya koordinir BEM Probolinggo dalam aliansi Probolinggo waktu itu. Ketika ada isu daerah kemudian nasional ya kita gerak, bahkan sampai bulan puasa pun kita gerak dulu. Tapi hari ini mungkin masih adem ayem ya. Gerakan yang saya bangun di dalam aliansi BEM Probolinggo Raya itu masih adem ayem ya. Mungkin ke depan dengan adanya podcast ini mereka tergerak untuk kemudian bisa selalu memberikan kontribusi nyata atau kontrol sosialnya kepada pemerintah daerah, bahkan pemerintah nasional. Ada beberapa kebijakan nasional dan daerah yang saya rasa ini bisa menjadi bumerang bagi kita dan menjadi bumerang bagi pemerintah desa hari ini. Karena saya pahami ada pakar barat, pakar ekonomi menyatakan dia punya teori institutional economic theory disampaikan oleh Douglas North. Dia menyatakan bahwa institusi atau lembaga ekonomi yang kuat dia akan memotong biaya transaksi dan menekan pertumbuhan ekonomi. Hari ini pemerintah menyadari itu bahwa lembaga ekonomi itu akan menekan biaya transaksi dan akan mempercepat perekonomian yang tumbuh dalam wilayah itu. Dalam bentuk kebijakan nasional hari ini ada Koperasi Merah Putih. Kemudian yang selama ini sudah jalan ada BUMDes. Tapi ini bisa jadi bumerang bagi kita dari proses pelaksanaan atau sistem yang diberlakukan di setiap daerah yang tidak sesuai dengan konsep awal. Saya yakin itu akan menjadi bumerang. Meskipun ini akan memberikan dampak ketika dia berjalan sesuai harapan. Tapi di bawah, di desa khususnya, dari pembentukan saja ini sudah tidak sesuai dengan kaidah objektif ataupun kaidah akademik. Artinya pemerintah desa itu tidak melihat potensi sumber daya manusia yang kita sebut sebagai aset-aset kita, tidak melihat aset pemuda yang ada di daerah sehingga tidak melibatkan mereka. Ini banyak keluhan dari mahasiswa luar yang kuliah di kampus-kampus ternama di luar itu, ketika kembali ke daerah mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses musrembang dalam pembentukan Koperasi Merah Putih itu. Dan dari pembentukan saja ini sudah keluar konteks kaidah akademis yang kemudian aset-aset yang hari ini aset-aset pemuda ini tidak digunakan oleh pemerintah desa. Jadi hampir semua desa melakukan itu. Ordal ya? Iya, seakan-akan mereka kehilangan aset gitu. Padahal asetnya banyak sekali itu. Kalau lihat data mahasiswa yang lulus di tahun ini yang asli Probolinggo kemudian tersebar di beberapa kampus, ini sangat banyak sekali. Lalu mereka kebingungan persoalan SDM. Ini parah sekali sih. Mungkin banyak yang secara kasarnya di media itu ada postingan Koperasi Merah Putih. Banyak komennya itu, wah itu
yang masuk di Komasi Merah Putih itu saudaranya kepala desa, itu saudaranya perangkat, itu saudaranya ini itu. Nah, seakan-akan tidak objektif dalam proses pembentukannya. Yang saya pahami proses pembentukannya sudah tidak fair ini kata saya. Sehingga ya nggak tahu ya, mungkin kedepannya bisa diperbaiki oleh pemerintah terkait untuk kemudian lebih selektif berdasarkan kaidah kemampuan tadi. Seperti itu. Jadi saya teringat ke hashtag yang kemarin sempat rame itu, kabur aja dulu. Ya, Jadi nah, berkaitan dengan itu, kan daerah saya itu di Kuripan. Itu kalau tadi singgung juga oleh Bung Indra bahwa daerah itu penghasil tembakau. Salah satunya di Menyono. Menyono itu masuk Kecamatan Kuripan. Di situ memang terkenal dengan tembakau yang cukup memukul, artinya agak keras kalau tembakaunya. istilah di Probolinggo tuh bako kerang, Tambeng kalau tambeng. Nah, itu bisa potensi untuk jadi cerutu. Kalau di ini ya, dikomersilkan tanpa konsep hilirisasi itu bisa di sana. Tapi bagaimana SDM-nya mampu atau tidak kan begitu di wilayah Kuripan itu. Ketika masa kemarau, karena di sana itu kesulitan air ketika masa kemarau dan sungai itu mati, akhirnya tidak ada yang bisa diairi sawah-sawah itu. Ini jadi problem yang harus dilihat oleh pemerintah bahwa ketika kemarau mereka mau melaksanakan aktivitas mencari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan apa? Akhirnya saya juga kemarin nggak sepakat dengan pemerintah kementeriannya sekarang itu, dia buat statement bahwa budaya budaya merantau yang ada itu karena faktor adalah yang harus dirawat, karena dia bilang budaya bukan keterpaksaan. Dan di daerah saya itu mereka keterpaksaan untuk kemudian merantau ketika masa kemarau karena penghasilannya nggak ada, mau bertani apa dia tidak punya, nggak ada air untuk kemudian dialiri ke sawahnya, ini nggak ada kehidupan aktivitas pertanian ketika masa kemarau. Nah, ini faktor keterpaksaan mereka untuk merantau. Dan kalau menteri aja bilang itu adalah budaya, ini saya kira udah cacat dalam berpikir. Iya. nah ini itulah cerita Bung Topik ya teman-teman, Mas Taufik lah atau Abah Taufik. Abah. Nah, untuk Mas Indra ini mungkin dari udah berapa tahun Mas berkecimpung di dunia aktivis nih? Sejak saya di Malang waktu itu ya, saya memikirkan bahwasanya mahasiswa waktu itu harus mempunyai yang namanya keberpihakan. Keberpihakan itu penting karena ruh mahasiswa di situ. Kita bukan hanya kuliah pulang, tidak. Kita bagaimana ada beban moral di sana yang kita emban di dalam pundak kita, bahwasanya mahasiswa kepulangannya, saya ingat kata Tan Malaka itu, kalau ada kaum terdidik terus dia pulang ke kampung halamannya, dia tidak mau nimbrung dengan petani, dia tidak mau nimbrung dengan masyarakat sipil, entah itu penjual roti atau siapapun itu, maka selayaknya dia tidak pantas dan tidak layak untuk diberikan gelar pendidikan sama sekali. Artinya apa? Kita jadi mahasiswa, kita jadi anak muda, yang paling terpenting di sana bagaimana peranan kita dalam dunia fungsional, struktural, kebudayaan maupun spiritual. Yang dimana itu kita harus ada di tengah-tengah mereka sebagai win-win solution, sebagai benang merah dari berbagai macam kompleksitas pertikaian masyarakat sipil, dari sampai terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sejalur terhadap nafas masyarakat dan lain-lainnya. Maka di situ saya hampir sama 8 tahun lebih itu berperan mendedikasikan diri saya untuk bagaimana memperjuangkan apa yang memang menjadi seharusnya saya perjuangkan. Gitu. Jadi ini kan apa ya, masyarakat Probolinggo khususnya ini baru sadar di tahun kemarin gitu. Kenapa Probolinggo ini menjadi ranking nomor 4 dalam hal daerah termiskin di Jawa Timur. Nah, ini mungkin ada
harapan lah atau pesan-pesan dari mas-mas aktivis yang sudah lebih dari 5 tahun ya 8 tahun berkecimpung di dunia aktivis ini, mungkin ada pesan-pesan nggak atau harapan seperti itu dari Mas Taufik? Di harapan saya untuk yang pertama untuk pemuda ya, khususnya pemuda yang hari ini yang disinggung oleh Bung Indra tadi, bahwa mereka menambah gelar bukan menambah kebermanfaatan tapi menambah gengsi, sehingga kembali ke daerah mereka tidak mau bicara sama petani, nggak mau, kemudian ya karena menambah gengsi tadi. Saya harap mereka asas kebermanfaatan kepada daerah dan lingkungan sekitar itu harus tertanam pada diri. Karena saya juga punya pegangan kan, ada ketika saya belajar mengenai keilmuan kemudian Islam, ada yang paling menyentuh itu di surat Ar-Rahman. Di sana tertulis ayat hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, itu yang saya pegang teguh. Ketika saya berbuat kebaikan, itu sudah barang pasti bahwa kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Nah, semua pemuda saya harap bisa, bukan hanya pemuda ya, pemerintah juga sama. Ketika kebaikan itu diberikan, itu akan kembali pada diri kita. Nah, itu harus ditanamkan kepada pikiran dan prinsip daripada pemuda dan pemerintah, sehingga mereka tidak segan-segan untuk memberikan asas kebermanfaatan kepada lingkungan, kepada pemuda, termasuk yang tadi disinggung banyak melalui sektor pariwisata, kemudian sektor pertanian. Mereka harus berlomba-lomba dalam kebaikan tadi. Jangan sampai ada masyarakat Probolinggo yang sulit makan, kemudian sulit pendidikan. Harus kemudian pendidikan dan akses kebersamaan untuk kemudian memperbaiki ekonomi keluarga, kemudian memperbaiki pendidikan keluarga, itu harus sama-sama dirasakan oleh masyarakat kita. Sehingga untuk menuju Probolinggo menjadi ekonomi nomor 1 termaju se-Jawa Timur, itu tidak menjadi khayalan lagi. Tidak menjadi hal-hal yang tabu untuk kemudian dicapai dengan melalui kebermanfaatan yang kemudian dimiliki oleh mahasiswa, pemuda, dan juga pejabat yang hari ini menjabat ya. Semoga ke depan Probolinggo menjadi kota yang atau kabupaten yang maju dari sektor pertanian dan sektor pariwisata, karena melihat Probolinggo ini dalam pertanian aja itu penghasil nomor 3 terbesar kentang se-Indonesia dan nomor 3 terbesar penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Dan ini menjadi potensi sebetulnya bahwa tanah Probolinggo itu tanah yang sangat subur. Kemarin juga ada faktor ya, ada kasuistik yang membuat saya sadar bahwa ternyata tanah di Probolinggo ini berbeda dengan tanah di lain tempat di luar Probolinggo. Jadi ada teman saya di orang Solo, dia main ke sini karena ada proyek pembangunan wisata. Dia mencoba singkong. Jadi singkong itu dia bawa ke Solo, kemudian dia taruh di kulkas. Dia masak, dia rebus, taruh di kulkas. Selama di kulkas itu, dia coba ditahan di dalam kulkas selama 6 bulan, kemudian sampai setahun. Ternyata ketika diambil setelah setahun, ternyata masih enak gitu. Artinya dari bahan-bahan semacam singkong saja, ini belum bisa dikatakan sangat berkualitas karena dari kesuburan tanahnya tadi, sehingga ketahanan singkong bisa sampai setahun, dan ini bisa menjadi solusi ketahanan pangan masa depan karena dari singkong aja bisa bertahan setahun, belum yang lainnya ya, ketika di manajerial dengan baik bahwa industri pertanian khususnya ini bisa berkembang secara pesat. Karena apa? Karena modal awalnya sudah ada di Probolinggo. Cara itu, Mas Alan. Ya, mungkin harapan dari Mas Indra ini Probolinggo kita sebenarnya bukan krisis identitas ya. Probolinggo kan punya julukan kota mangga dan anggur. Ya. Kota batik juga, kota batik mangga anggur lah gitu. Mungkin ada harapan dari Mas Indra nih sebagai aktivis senior ya. Harapan saya sederhana sih. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Bung Taufik ini, tentang bagaimana dalam berbagai macam sektor sudah banyak keterbukaan ya.
teman-teman ataupun aktivis-aktivis yang lain untuk sama-sama membuka ruang kita dalam melihat Probolinggo ke depan. Nah, ini yang saya bisa katakan bahwasanya dalam beberapa waktu ini kita bukan hanya dibenturkan oleh masalah-masalah yang sifatnya objektif, faktual dan lain-lain. Tapi peperangan digital of things itu bagi saya juga menjadi masalah juga yang sangat signifikan. Karena di situ lintas semua generasi sampai mungkin semua masyarakat Probolinggo sangat mengakses apa yang menjadi hal-hal yang memang menjadi isu terkini di Probolinggo. Termasuk tadi perihal pariwisata, perihal kebijakan, perihal masalah sumber daya alam, petani dan lain-lain. Kita pemuda Probolinggo, bukan hanya pemuda tapi semua masyarakat Probolinggo, jangan segan-segan dan jangan takut-takut untuk berperan dan berpartisipasi di ranah publik. Karena di situ adalah ruang-ruang bagaimana kita sama-sama membangun solidarity maker satu sama lain. Karena tadi apa yang kita lakukan ke depan, yang kita lakukan hari ini, itu belum kita harus katakan hasilnya besok, tapi regenerasi nanti, entah itu generasi selanjutnya atau keturunan-keturunan kita atau anak cucu kita dan lain yang akan menikmatinya. Termasuk masalah lingkungan. Tidak apa-apa, jangan gentar pemuda-pemuda Probolinggo itu kalau seandainya mereka dilekatkan sebagai orang-orang yang memperjuangkan lingkungan, dinamakan Wahabi lingkungan. Jangan gentar. Itu hanya isu simbolis saja, penamaan aja gitu kan ya. Malahan di situ kita harus merawat bagaimana semangat kita, semangat juang kita, dan semangat peranan kita untuk Probolinggo ke depan. Nah, ada satu kata Sultan Syahrir itu, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Makanya terlalu bertaruh juga itu bahaya juga sih. Nah, cuman kita harus juga mempertaruhkan semangat kita, maksudnya semangat kita dalam ranah-ranah yang memang penting untuk kita lakukan. Sebenarnya Probolinggo ini apa ya? Banyak orang nih yang bilang Probolinggo ini kan tempatnya pendalungan. Jadi bercampur aduk semuanya entah itu Madura, Jawa, Indonesia, mangga, batik, kentang dan segala macam. Ini sebenarnya kita krisis identitas nggak sih? Dan kemarin juga ada satu kegiatan lah di daerah kota itu penanaman 1000 pohon gaharu yang akan menjadikan kota Probolinggo khususnya itu sebagai kota gaharu. Nah ini sebenarnya identitas kita apa nih sebenarnya? Mungkin ada yang mau memberikan opini tentang identitas Probolinggo sendiri. Sebenarnya kalau dilihat dari daerah-daerah lain seperti Lumajang disebutnya kota pisang, Bondowoso kota tape, terus Surabaya ya metropolitan lah gitu. Ini mungkin apa identitas kita? Kota pendidikan juga. Bicara identitas ya sebetulnya. Kalau yang dikenal selama ini kan Probolinggo itu adalah kota mangga dan anggur. Anggur ya. Tapi anggurnya mana gitu lah. Anggurnya mana, mangganya mana. Mangganya pun musiman, kemudian anggurnya pun hampir gak ada sekarang. Saya kemarin sempat peduli juga mengenai bagaimana identitas dari Probolinggo, bahwa ketika orang berwisata ke Probolinggo, entah ke Bromo ataupun transit di kota Probolinggo, yang mereka harus beli untuk dibawa oleh-oleh ke rumahnya ini apa gitu. Saya sempat berpikir, apa ya kalau di Probolinggo ini mereka mau bawa pulang yang harus beli itu apa? Kalau di Jogja mungkin ada bakpia pato yang nggak lengkap ketika mereka nggak bawa oleh-oleh itu. Ke Probolinggo apa? Itu yang menjadi PR kita sebetulnya. Kayak anggur ini, anggur Probolinggo itu sebetulnya itu anggur yang berkualitas terbaik ketika itu digunakan diproses, disuling menjadi wine. Nah, karena karakter anggur Probolinggo itu dia kulitnya tipis dan ketika dipencet langsung pecah. Itu ketika disimpan sampai bertahun-tahun, semakin lama akan semakin mahal.
Itu dulu, tapi sekarang mungkin hampir nggak ada ya yang melakukan proses aktivitas komersial mengenai anggur itu. Kemarin juga saya gandeng teman-teman mahasiswa di UPM itu, ada yang memang betul-betul giat di bidang pertanian. Akhirnya kita semai bibit, dan kebetulan ada 150 bibit lah yang kita siapkan. Dan targetnya memang 1000 bibit target kita. Kita akan berikan dan kemudian mengenalkan bahwa identitas ini sebetulnya ada di anggur, yang tanah dan kemudian buahnya itu cocok ketika ditanam. Dan ketika bibit anggur Probolinggo ditanam di luar Probolinggo, ini berbeda kualitasnya. Jadi kecocokan tanah dan kemudian hasil dari buah anggur ini ternyata memang cocoknya di Probolinggo. Makanya disebut kota anggur, kota mangga. Kalau Gaharu saya nggak paham ya mau dibuat apa nanti. Mungkin biar wangi nanti. Kota Probolinggo wangi. Tapi anggur-anggur buah ini ya, bukan Iya. anggur yang Anggur wine. iya, Anggur Anggur wine. wine ya. Iya. Lebih tepatnya anggur wine ya. Amer. Buat di mana itu? Ya kalau dulu kan memang terkenal itu. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu aktivitas pembuatan anggur itu, kurang paham, kayaknya sudah mulai punah kalau di Probolinggo. Paling cuma nanam kemudian Iya. berbuah, dimakan, Krisis ya. dijual buahnya. Dijual buah. Jadi hilirisasi itu nggak ada. Mungkin para wisatawan tuh bisa beli kaos atau sendal atau buat oleh-oleh khas Probolinggo. Kaos Ya Probolinggo. bisa, tapi kan mereka bisa buat sendiri di rumah, tinggal buat gambarnya tempel. Tapi ada yang menarik kemarin saya kan cukup banyak lah melihat aktivitas wisata itu. Jadi ada rombongan bis dari Bondowoso, tapi beli tapenya di Probolinggo. Jadi di batas kota di Ketapang itu kan ada pusat oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh yang memang itu Dominasi tape. didominasi oleh masyarakat lokal yang menjual oleh-oleh khas di sana. Tapi khasnya itu adalah tape. Ya mungkin ya itu tadi. Saya yakin bahwa tanah di Probolinggo ini tanah yang sangat subur dan berbeda daripada tempat lain. Sehingga rasa dari tapenya sendiri itu berbeda dari Bondowoso yang terkenal itu. Kayaknya kita bisa ditanemin apa aja nih. Tape, singkong oke, jadi tape, anggur oke, mangga oke, Gaharu juga oke ya. garu oke, mungkin batu mungkin bisa. Jadi batu Ponari. Nah, mungkin dari Mas Indra ini kita berbicara tentang identitas Probolinggo, entah itu kota maupun kabupaten. Soalnya kan hampir di setiap daerah atau hampir di setiap rumah itu ada pohon mangga di daerah Probolinggo. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita ini kota mangga dan anggur pastinya. Itu bagaimana menurut Mas Indra? Iya, kalau identitas itu kan kita melihat historis ya, proses sejarah yang dimana melekatkan identitas anggur dan mangga tadi. Sedikit banyak itu kan cuman simbolik sifatnya, pengenalan identitas. Semuanya berhak untuk mengenalkan identitas, meskipun di isinya gak ada, kan? Contoh kayak pemerintah kemarin di era Joko Widodo itu ada program kedaulatan pangan itu kan. Saya kita akan mengekspor pangan, bukan mengimpor pangan itu kan. Nah, dibangunlah irigasi jauh-jauhnya itu kan, Kalimantan sampai ke Sumatera sampai ke Maluku dan lain-lain, itu mandek kan, selesai. Sama, logikanya sama. Akhirnya nanti kita terjebak dalam tadi ilusi dan mimpi yang ditawarkan oleh orang-orang yang punya kuasa di sana. Wali kota, bupati mengatakan banyak Probolinggo adalah kota wisata gitu ya. Probolinggo adalah kabupaten penghasil mangga dan lain. Meskipun mangganya tidak ada, itu menjadi kepercayaan masyarakat. Karena kita sifatnya populis. Kita sifatnya itu tidak bagaimana gampang dipolarisasi secara populer culture. Jadi apa yang kita kulturkan, apa yang kita habitkan sebagai kebiasaan kita sebagai masyarakat Probolinggo, antara masyarakat yang ada di mana berkebudayaan Madura gitu ya, dengan berkebudayaan Kejawen di daerah Sukapura gitu, dan atas lain-lain Ngadas dan lain-lain, itu kan mereka bisa diakulturasi, bisa dimainkan peranannya sebagai simbolik identitas yang memang melekat terhadap Probolinggo. Banyak kebudayaan-kebudayaan berbeda yang khas di Probolinggo. Cuman yang paling dilekatkan adalah tadi kan identitas simbolik yang dimana adalah anggur sama mangga.
Artinya bagi saya itu tidak terlalu penting masalah identitas. Yang penting bagaimana sekarang yang harus mempunyai identitas adalah para penguasa di Probolinggo dan elit-elit politik harus punya identitas yang jelas bahwa mereka itu adalah pembantu rakyat itu. Wah, ini sangat solutif sekali ya. Dari obrolan-obrolan kita ini mungkin bisa lah kita berlanjut ke part berikutnya. Nah, oke, baik pemirsa, mungkin seperti itu bincang-bincang singkat kita ya bertiga terkait Probolinggo ranking nomor 4 daerah termiskin di Jawa Timur. Baik pemirsa, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.